Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Mohon didengarkan dengan baik ya penjelasannya. Pada materi kali ini ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai. Yang pertama yaitu mampu menjelaskan pengertian pernikahan. Yang kedua, mampu menjelaskan dalil nakli tentang pernikahan. Yang ketiga, mampu menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam. Dan yang keempat, mampu menyimpulkan hikmah pernikahan dalam Islam. Pada penjelasan pertama, ini tentang pengertian pernikahan. Menurut Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitab Al-Yaqut Al-Nafis, beliau mendefinisikan bahwa nikah secara bahasa berarti menggabungkan dan berkumpul. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah ialah suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri. Adapun dalil nakli tentang pernikahan, ini Allah berfirman dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya adalah, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Untuk tujuan pernikahan yaitu yang pertama untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah, yang kedua untuk membina rasa cinta dan kasih sayang, yang ketiga untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan yang terakhir yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah. Berikutnya untuk hukum pernikahan. Hukum pernikahan ini adalah hukum asalnya mubah atau boleh. Tetapi hukum ini dapat berubah disebabkan pada keadaan tertentu. Di antaranya yaitu yang pertama, hukum pernikahan itu bisa menjadi sunnah. Kenapa menjadi sunnah? Karena menikah ditujukan untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah, namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Maka di situ hukumnya menjadi sunnah. Yang kedua, hukum nikah ini bisa menjadi wajib. Dalam keadaan seperti apa? Dalam keadaan yaitu jika orang yang telah mampu untuk menikah, mampu dari segi lahir dan batin, sedangkan apabila seseorang tersebut tidak segera menikah, ia khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan. Selanjutnya, yang ketiga, hukum pernikahan ini bisa menjadi makruh. Kapan menjadi makruh? Yaitu ketika orang yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia hanya memiliki bekal untuk biaya pernikahan, namun belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah. Nah, yang terakhir, hukum pernikahan ini bisa menjadi haram. Kapan menjadi haram? Yaitu bagi orang yang melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Maka ketika keadaan seperti itu, haram hukumnya untuk menikah. Selanjutnya, dalam memilih pasangan untuk menikah, Islam juga sudah mengaturnya. Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan dalam memilih pasangan dalam pernikahan, yaitu dengan mempertimbangkan 4 hal berikut. Yang pertama, melihat hartanya. Yang kedua, melihat keturunannya. Yang ketiga, melihat kecantikan atau ketampanannya. Dan yang keempat, melihat dari segi agamanya. Nah, 4 ini penting untuk kita perhatikan, dan dari keempat ini yang paling menjadi
acuan atau misalnya menjadi dasar kita memilih pasangan adalah agamanya. Selanjutnya, dalam pernikahan ini juga mempunyai rukun, yang dimana kita tahu rukun itu adalah sesuatu hal yang harus ada ketika pelaksanaan suatu perbuatan. Yang jika tidak ada salah satunya, maka perbuatan tersebut atau kegiatan tersebut tidak menjadi sah secara hukum Islam. Apa saja rukun pernikahan? Ada 5, yaitu yang pertama ada calon suami, yang kedua, ada calon istri. Yang ketiga, ada wali dari pihak calon istri. Yang keempat, ada 2 orang saksi. Dan yang kelima, ada ijab dan qabul di antara calon suami dan wali dari calon istri. Selanjutnya, yang harus kita pahami dalam pernikahan yaitu berkenaan dengan mahram. Apa itu mahram? Mahram itu adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Dalam mahram ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad adalah haram selamanya untuk dinikahi. Mahram ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, mahram karena keturunan, yang kedua karena sepersusuan, dan yang ketiga karena ikatan pernikahan. Contohnya kalau karena keturunan, misalnya antara adik dan kakak itu tidak boleh menikah. Selanjutnya yang kedua ada mahram ghairu mu'abbad, atau mahram ini haramnya untuk dinikahi ada batas waktunya, yaitu selama masih ada ikatan pernikahan. Apa contohnya? Contohnya yaitu antara kakak ipar dan adik ipar gitu. Jadi misalnya kita punya kakak kita sudah menikah dengan seorang laki-laki, maka laki-laki tersebut menjadi kakak ipar kita sebagai perempuan. Maka selama kakak kita menikah dengan kakak ipar kita menjadi mahram dengan suaminya. Kita tidak boleh menikah dengan suaminya. Tetapi manakala mereka bercerai, maka kita dibolehkan untuk menikah dengan mantan kakak ipar kita. Seperti itu. Dalam Islam, ada juga pernikahan yang tidak sah. Di antaranya yaitu yang pertama, pernikahan mut'ah. Pernikahan mut'ah ini adalah pernikahan yang berbatas waktu. Jika kita ketahui, ini sama dengan pernikahan kontrak. Yang kedua, pernikahan shigor. Apa itu pernikahan shigor? Yaitu pernikahan tukar. Misalnya, seorang adik laki-laki akan menikahkan kakaknya perempuan di bawah perwalian dia. Tapi dengan syarat adiknya ini pun nanti harus dinikahkan lagi dengan perempuan di bawah perwalian dari suami kakaknya ini. Dan pernikahannya ini biasanya tidak menggunakan mahar dan itu dilarang dalam Islam. Yang ketiga yaitu pernikahan muhalil. Pernikahan muhalil ini adalah pernikahan yang direncanakan jadi seorang suami istri bercerai dengan talak 3. Mereka tidak bisa langsung rujuk, tapi harus menikah terlebih dahulu si perempuannya. Nah, misal mantan suaminya ini meminta temannya atau kerabatnya untuk menikahi mantan istrinya selama beberapa bulan dan nanti menceraikannya supaya mantan istrinya ini bisa kembali menikah dengan dia. Itu pun dilarang dalam Islam. Yang keempat yaitu pernikahan orang yang sedang ihram. Yang kelima, pernikahan dalam masa iddah. Yang keenam, pernikahan tanpa wali. Yang ketujuh, pernikahan dengan wanita musyrik. Ini juga dilarang. Dan yang terakhir, menikahi mahram. Selanjutnya yaitu mengenai hikmah pernikahan. Hikmah dari pernikahan diantaranya yang pertama, dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya.
Yang kedua, terbentuknya keluarga bahagia dan saling menyayangi. Yang ketiga, terjalinnya hubungan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, mendapatkan generasi penerus yang sah. Yang kelima, mendatangkan pahala dan menjauhkan dari dosa besar zina. Yang keenam, terjalinnya tali silaturahmi antar keluarga dari pihak suami dan istri. Dan yang terakhir, membukakan pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, itulah penjelasan tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Semoga bisa disimak dengan baik dan bisa dipahami dengan baik ya. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.